Mari kita mulai live malam hari ini. Weekend, Jumat, biasa agak-agak sepi dikit. Nggak usah nunggu sampai 2000 lah ya. Langsung aja ya. Buat kamu-kamu yang benar-benar penasaran, pengen belajar, kemana aja sih kalian sebenarnya weekend ini? Nggak staycation atau pergi gitu? Kalian di kota mana dan weekend ngapain aja? Tulis. Kalian di kota mana? Weekend ngapain aja? Coba SMRA, yo sih. Tulis di question box di sebelah kanan bawah kalau di Igoy. Terus pertanyaan teman-temanmu di like ya. Yakin TR temen bukannya buzzer. Herman di Bali, Padang, Depok, di kosan aja di Manado, pengen ke Solo ketemu Pak De. Aku ya kepengen sama. Mulai ya live malam hari ini ya. Yang di tok-tok, yang di YT seperti biasa. Yuk ke Igoy aja yuk. Kita lihat chart di Igoy. Nah, perhatikan di Igoy di sini aku mau taruh support yang lebih kuat lagi. Biasanya kalau bikin support kan pakai garis gitu ya. Aku pengen bikin supportnya pakai rectangle kayak gini. Aku matiin komennya bentar lagi karena aku suka sebenarnya bacain komen kalian. Kalau bahasannya belum terlalu serius, belum terlalu berat tuh aku suka baca komen. Wah, knitting. Introvert ya, hobinya orang introvert, knitting, masak. Kan baru Morowali, oke. Ya, jadi kalau kalian perhatikan ya, kotak ini teman-teman yang ada di tok-tok yang di YT, sorry aku bisa gambarnya di Igoy. Igoy ini area 7403 sampai 7450 ini support yang kuat buat IHSG. Cara bikin akun Mtrade gimana? Oh, mau daftar Mtrade? Ikut aja kelas tanggal 9 November 2024 jam 10, aku pin di komen caranya ke emtrade.id/live ke browser. Oke, perhatiin di sini. Ini IHSG-nya udah turun 2 kali. Dia kena support di 7455, terus mantul tepatnya pada 8 Oktober kemarin ya, pas China lagi buka perdagangan lagi. Thank you Yoyok buat giftnya. Terus kemudian naik sampai 7.700 sepi sentimen ya, jadi pas tanggal abis pelantikan Pak Prabowo, puncaknya di situ terus turun lagi. Jadi satu hal yang perlu kalian perhatikan, kalau ada sentimen positif atau sentimen bagus, itu justru malah biasanya sell on news ya. Terus turun lagi, terendah bisa sampai berapa? Bisa sampai 7455 atau 7400 seperti yang saya bahas di morning briefing tadi pagi, bahwa di market dalam jangka pendek masih akan ada resiko gitu. Terus secara garis besar kita akan lihat dulu USD-nya gimana kabarnya. Rupiahnya gimana? Rupiahnya masih sideways beberapa hari terakhir sejak dia breakout dari garis hitam ini, atau tepatnya di 15.674 beberapa hari yang lalu. Ini dia masih bertahan di atas 15.674, dan ini gambar beberapa hari kemarin masih sama. Ada resistance di area 15.846, 15.922 dan 16.048. Nah, di area ini rupiahnya bakal ketahan atau USD-nya bakalan ketahan gitu. Ya, jadi rupiah bakalan melemah atau USD-nya bakalan menguat, tapi menguatnya tuh bakalan ketahan di area ini 15.846 sampai 16.048. Sedikit bahas tentang Bitcoin yang belakangan ini mulai rame lagi. Lowbat. Bentar ya. Cas dulu laptopnya. Ya, sedikit bahas Bitcoin yang belakangan udah mulai rame lagi. Kita lihat di sini, aku pakai Binance harganya. Menjelang pemilu Amerika, Bitcoinnya malah naik. Kenapa? Karena harapan Donald Trump yang menang. Donald Trump menang ini kabarnya akan memberikan satu sentimen yang positif gitu ya buat Bitcoin, karena dia sangat pro sekali dengan Bitcoin.
Oke, terus view-nya gimana buat Bitcoin ini? Bitcoin ini juga sama. Dia ada satu area. Kalau ini area resistance, saham lagi di support, Bitcoinnya lagi di resistance. Artinya sebenarnya Bitcoinnya sempat naik belakangan. Ya, jadi dua ini belakangan aku lihat ganti-gantian. Kalau di pandemi kemarin mirip-mirip, naik turunnya tuh mirip-mirip, tapi belakangan gantian. Aku cuma mau kasih tahu teman-teman yang trading Bitcoin, hati-hati banget. Resistance 73651 dan sebenarnya mulai dari 71865 sampai 73500-an lah di sini. Pokoknya yang di Igoi bisa ngelihat kotak yang aku gambar itu. Ini merupakan area yang rawan ya, jadi rawan profit taking. Dan masa-masa trading pada masa sideways gede gini bukan merupakan masa yang gampang, bukan tradingnya nggak mudah di situ. Jadi kalau kalian mau beli Bitcoin, ini out of topic sedikit, belinya tuh di kotakan bawah ini, di bawah 57800, di bawah 57842 di sini. Terus profit taking ya, kalau kalian mau trading, profit takingnya tuh most likely sekitaran area 70368 di sini. 70400 atau 70368 di sini ya. Oke, terus saham apa yang menyebabkan pergerakan market hari ini lumayan tinggi di pasar reguler? Ada saham BRI itu 1,1 triliun. Total di pasar reguler cuma 9,6 T, tapi di pasar negosiasi ada 1,4 T ya. Jadi di pasar reguler ini ada BRI 1,1 triliun. Terus di perbankan besar ini ada BMRI 670M. Jadi aku baru run through market dulu, ini belum ngebahas tentang analisis. 670M, Adaro, ada transaksi lumayan gede juga 549M ya, dia mantul. Nah, terus kemudian ada saham BBCA di pasar negosiasi 259M, mantul biasa aja, tapi dia bentuk double tops. Jadi siapin duit kalau misalkan dia turun kena 10.2 lagi atau kena 10 ribuan. Belum tentu dikasih, tapi kalau ada pattern double top segini, mungkin dia bisa ada diskon sedikit gitu ya. Terus kemudian Petro, di sini ada transaksi negosiasi juga 175M. Memang trennya uptrend banget buat Petro ini, tapi secara likuiditasnya atau bid overnya nggak besar, jadi buat trading nggak bisa terlalu besar. Mungkin modalnya yang kecil-kecil aja gitu. Iya, terus kemudian kita mau lihat hari ini asing itu masih net sell 616,16 miliar di pasar reguler, dan yang banyak dijual ada saham BBRI itu 291,6 miliar net sell-nya, TLKM. Jadi tadi transaksi BRI itu 1,1 T, tapi net sell 291,6 M. Banyakan transaksi jualnya dibandingkan dengan transaksi belinya. TLKM ini 74,1 miliar net sell juga, dan Bank Mandiri itu net sell juga. Terus MAPI Mitra Adi Perkasa ini 30,2 miliar. Nah, kemarin Mitra Adi Perkasa ini sempat breakdown. Hari ini dia ada mantul dikit ya, mantulnya volumenya lumayan sih, cuman kita nggak buy. Kenapa? Karena tetap aja dia udah patternnya breakdown kayak gini. Terus Kalbe Pharma juga ada net sell. Nah, untuk Kalbe Pharma sendiri hari ini turun lagi. Kemarin saya sudah bahas untuk Kalbe Pharmanya. Ini kalau mau trading Kalbe Pharma sebaiknya trading monthly aja, pakai chart monthly. Jadi kalau pakai chart monthly ini sebenarnya Kalbe Pharma masih agak-agak bisa turun dikit gitu. Kalau mau nawar Kalbe Pharma trading beberapa bulan gitu sekitaran 1.500 itu bakalan dapat lebih murah dan bisa hold beberapa bulan ke depan. Buat yang profil resikonya gak bisa diajak trading cepat-cepat gitu, jadi yang pelan-pelan deh pokoknya, yang cari aman kira-kira gitu. Terus malam hari ini sebelum saya bahas saham lebih detail, ini ada US unemployment rate. Tingkat pengangguran di Amerika ini nggak berubah dari bulan September sampai Oktober, masih sama aja. Dan market memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga
total 50 basis point di November dan Desember, jadi 25-25, cuman juga itu belum pasti, ini masih ditunggu dalam beberapa hari ke depan ini. Dan US ISM Manufacturing PMI malam ini diumumin jam 9, tapi proyeksinya turun ya, jadi proyeksinya diperkirakan naik tipis dari 47,2 sampai 47,6. Terus ada pengumuman penting lagi hari ini dari Amerika, yaitu US Non-Farm Payroll atau NFP. Biasanya kalau NFP keluar di forex itu pergerakannya sangat signifikan sekali ya. Jadi kalau diproyeksi jumlah pekerjaan di sektor non pertanian di Amerika untuk swasta di Amerika itu akan bertambah sekitaran 113.000 pekerjaan pada Oktober 2024 ini. Dan ini signifikan biasanya lebih ke forex ya. Forexnya belakangan juga fluktuatif banget ya. Oke, terus ada US Average Hourly Earnings malam hari ini. Jadi konsensusnya rata-rata pendapatan per jam untuk semua karyawan di non pertanian swasta di Amerika diperkirakan meningkat. Ini jam 7:30 tadi udah keluar, let me check hasilnya gimana. Oke. Inflasi Indonesia di Oktober 2024 diperkirakan turun ya. Jadi turun dari 1,84 jadi 1,71. Inflasi core tahunannya naik, angkanya masih nggak signifikan, jadi masih begitu-begitu aja untuk inflasinya. PMI manufaktur Indonesia di 49,2 poin, jadi masih kontraksi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kegiatan manufakturnya agak-agak melambat. Nah, hari ini banyak pengumuman kinerja keuangan, terutama dari sektor consumer goods. Ada kinerja Cepin dan Japfa yang beberapa hari kemarin sempat naik ya. Japfanya ada sempat naik. Terus ada kinerja keuangan dari saham-saham yang lainnya juga. Terus Indofood, ICBP, INKP, Tekim, ya, S Hardware, MAPI, INTP, BBYB, dan banyak lagi. Kita coba bahas sektor consumer goods malam hari ini. Kalau market gimana? Dalam jangka pendek, market itu masih beresiko dalam jangka pendek. Fluktuasinya masih cukup lumayan dalam jangka pendek. Sampai kapan? Sampai ada pengumuman suku bunga atau pemilu Amerika. Kepastiannya tuh di tanggal 5 November, yang dinanti 5 November pemilu Amerika. Quick count itu akan memberikan satu arah yang lebih jelas buat market. Seluruh dunia lagi nunggu itu. Dan tanggal 6 dan 7 November ya, The Fed bakal nurunin suku bunga. Sementara kita akan lihat laporan keuangan dan juga harga saham dari beberapa emiten yang udah keluar kinerja keuangannya. Nah, yang pertama saya pengen bahas ini saham Japfa ya. Jadi Japfa ini revenue-nya dia itu naik 9% secara tahunan, turun 0,7% secara kuartalan di angka 41,28 triliun. Terus net profitnya, labanya Japfa ini 2 triliun, itu naik 124% secara tahunan ya. Jadi secara tahunan labanya Japfa naik signifikan dan turun 24% secara kuartalan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat saat ini Japfa tuh pergerakannya seperti ini. Kemarin sempat breakout, aku mau gambar beberapa garis di sini. 1695. Terus di sini 1600 ya, ini breakout. Nah, terus ini dia naik dengan volume transaksi besar pada tanggal 29 Oktober, udah beberapa hari terus volumenya mengecil di sini. Ya, jadi volumenya mengecil di sini ya. Jadi kita wait and see dulu gitu. Sebentar, saya ganti stylenya. Ya, kita wait and see dulu buat teman-teman yang belum masuk. M-Trade ini udah profit taking buat Japfa-nya. Hari ini tadi kan turun 4,3% ya. Kita ada profit taking buat saham Japfa. Tunggu. Let me check Japfa kita udah jual belum sih? JPFA. Let me search di M-Trade. Iya, bener. 5 jam yang lalu.
profit taking 7-8% untuk jangka menengah. Sebenarnya jangka menengah tuh trennya masih bagus sih. Cuman karena marketnya lagi bearish kayak gini, bearish dalam jangka pendek ya. Kalau jangka panjangnya bisa bullish. Dalam beberapa hari ini marketnya masih bearish. Ini kita profit taking dulu untuk melindungi cuan lah, bisa dapat cuan 7-8%. Kondisi market beberapa hari ini lumayan lesu, yaitu udah sangat bagus sekali. Mungkin ada yang bilang kok nggak trading pani ya, kita pani habis profit taking udah cuan sekitaran 140-an persen. Jadi ini naik lagi, biarin dulu, kita nunggu dia sideways lagi, bangun fondasi lagi gitu, jadi nggak masuk di ketinggian. Oke, terus kemudian kita balik ke Japfa. Japfanya ini gimana? Apakah masih layak dibeli atau enggak? Sebaiknya nunggu retracement sekitaran level 1695 atau 1700-an. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan bisa dapat di harga sekitaran 1630. Jadi aku kasih gambar ini. Aku kasih highlighter aja di area yang aku kotakin di sini. Nah, ini lebih baik dapat di sini nih. Ini aku kasih di sini ya, sekitaran area ini akan lebih baik. Jadi bisa lebih rendah resikonya. Oke. Selain Japfa, aku mau bahas Cepin. Ini dari sama sektor pakan ternak sama. Nah, kalau Cepin sendiri laporan keuangannya nggak sekuat Japfa ya dia ya. Japfa ini kan dia sebenarnya secara nominal gedean Cepin dikit. Jadi Cepin ini revenue-nya kan 49,7 triliun. Japfa itu 41,28 triliun. Tapi meskipun nominalnya lebih dikit, Japfa ini secara tahunan dia tuh naik 9%. Cepin itu secara tahunan naik 5% aja. Dan net profitnya buat Cepin ini dia secara tahunan turun 11% jadi 2,4 triliun. Jadi sebenarnya kalau ditanya size perusahaannya tuh gedean Cepin. Nah, terus kalau Japfa ini net profitnya 2,1 triliun itu dia naik 124% secara tahunan. Jadi secara labanya lebih growth-nya lebih banyak Japfa gitu, meskipun size-nya sedikit Cepin lebih besar gitu. Terus untuk valuation-nya secara PE ini juga kalau dibandingkan secara historical, Japfa ini lebih murah dibandingkan Cepin ya. Jadi secara historical itu rata-ratanya 13,49 buat Japfa, Cepin itu rata-ratanya di 29. Nah, sekarang ini PI-nya Japfa di 9,8, sekarang ini PI-nya Cepin di 31 gitu. Jadi secara diskon valuasi kalau dibandingin secara sektoral dengan saham lain secara sektoral maupun secara historical itu tetap Japfa lebih murah daripada Japfa lebih murah daripada Cepin. Dan secara harga saham ini juga sama. Harga sahamnya lebih menarik Japfa dibandingkan Cepin karena Cepin di sini masih dalam masa sideways besarnya. Meskipun sama-sama hari ini turun, Japfa ini turunnya tadi nggak sesignifikan Cepin. Japfa turun 6%, Cepin turun 4%, dan yang mesti diperhatikan sebenarnya garis putus-putus ini, Japfa itu dia trennya udah lebih bullish dibandingkan dengan Cepin. Oke, aku nyalain komen dulu kok, kayaknya aku agak-agak bosan kalau nggak ada komennya gitu. Aku pengen tahu kalian lagi mikir apa. Miss, kamera ke monitor please, I'm so sorry. Yang di YT, yang di TokTok, bisanya kamera ke monitor cuman di Igoy. Jadi Igoy aku Ellen May _official. Thank you Diki. Langsung ke situ aja ya gitu. ASII siapa nih main MBMA. Oke. Ternyata BBRI masih jadi saham yang paling banyak ditanyain orang meskipun udah tiap hari aku bahas. Terus yang kedua ASII, jadi di kolom question kalian mau nanya apa, tap aja di situ. Sebaiknya kalau nanya saham diketik satu-satu ya. Jadi satu komen itu satu saham. Kamu boleh nanya beberapa saham tapi satu komen satu saham. Ini BBRI, ASII, TLKM, mostly Big Caps, Antam, Tins, ditanyain, Breeze, INKP, Indi. Big Banks tetap
bahas Big Bang aja Ci, nggak bosen toh. INKP dong, hari ini turun tajam. BBRI, oke aku bahas INKP ya. BBRI yang paling banyak ditanyain nanti tetap aku bahas, tapi biar aku yang nge-live nggak bosan, boleh lah ya aku bahas saham yang lainnya ya gitu. Jadi aku bahas yang saham yang lainnya dulu, nanti tetap yang banyak ditanyain aku akan review. Oke, INKP juga banyak ditanyain. Nah ini perhatiin INKP itu kemarin beberapa hari itu kan dia ketahan di support kuat ya sebenarnya ya, garis putus-putus ini adalah support INKP yang dijebol per hari ini, meskipun dia sebenarnya ada menguji support lagi 7.600. Aku hari ini cut loss INKP juga, hihihi. Ya jadi aku hari ini cut loss INKP juga. Nah aku ada cerita sedikit tentang INKP ini teman-teman. Jadi ini bukan satu recommendation yang kalian harus beli ini, tapi aku mendengar banyak story, bukan cuma dari satu orang, tapi ada beberapa investor jangka panjang yang mereka tuh suka banget dengan saham ini, dengan INKP ini. Ya, jadi karena satu dan lain hal mereka menilai bahwa emiten ini secara fundamental tuh bagus gitu ya, itu bagusnya definisinya mereka ya pastinya ya gitu. Nah yang menarik waktu itu kan INKP sempat di bawah banget ya, sempat di level 3000. Nah investor value investor kan pada buy ya, pada beli, terus kemudian udah naik tinggi. Aku juga mengenal beberapa orang yang mereka beli di sini, belinya tuh banyak loh, dan nggak banyak saham, cuman satu ini tok kayak gitu. Terus kemudian dia hold, udah naik ya, ada yang belinya pas di tengah-tengah sini juga, nggak pas di bawah banget. Jadi cuannya tuh udah banyak banget, udah 150%, udah ada yang 200%, 300% gitu sejak pandemi kemarin. Nah akhirnya Anda tahu apa yang terjadi, sempat balik lagi, jadi ini udah cuan 150% long term investor, terus balik jadi minus 8%. Ini 40% lagi cuan di sini. Terus 30% ini turun lagi jadi 7%, 52, 66. Nah, sebelum aku bahas saham ini, aku pengen ajak kalian diskusi dulu. Apa yang kalian pikirkan kalau kayak gini? Kalau ada investor jangka panjang beli kayak gini ya, terus naik turun ya, jadi harusnya udah untuk banyak, terus rugi atau BEP, kalian mikir apa? Coba diskusi dulu, jangan sebut kode saham yang lain. Kalian mikir apa? Ada nggak yang mikirnya, ya kayak gitu mah harusnya di trading aja gitu nggak sih? Ada nggak yang mikir kayak gitu? Woi, jawab woi. Komennya masih sebut kode-kode saham yang lain. Mikirnya apa? Fauzan Hakim bilang rugi waktu, Dep bilang kesel, Pinky Dos buang-buang waktu, Ubaidillah Asta bilang tahan aja sampai naik. Dividennya gimana Miss? Ada yang ketawa doang. Dia bilang udah trading aja. Kalian tahu nggak sih, Warren Buffett itu ngehold saham, fluktuasinya kayak gitu. Jadi ini bukan rekomendasi buat beli saham INKP ya, aku cerita aja, memang kenyataannya ada beberapa long term investor tuh yang beli saham ini. Terus ada yang bilang nggak sabaran, tutup aplikasi 10 tahun mending take profit. Nah ini ada dua suara, ada yang bilang ih lu nggak sabaran, ada yang bilang udahlah jual aja, trading aja, ngapain buang-buang waktu ya. Jadi mana yang benar? Mana yang benar? Ada yang bilang kalau saya meremis selama masih sesuai plan sampai 10 tahun dia nggak gerak. Itu bingung juga kan ya, gak bakal tahan diobok-obok, harusnya trading aja. Ada yang bilang hold aja nggak apa-apa, ada yang bilang aduh lah pusing garu-garu kepala. Kasih tahu jawabannya gimana? Oke, saya kasih tahu jawabannya. Jadi ini edukasi ya. Sebelum aku bahas saham INKP, aku mau share ke kalian chart aku, lama-lama jadi banyak gambarnya kayak gini. Oke, yang di tok-tok yang di YT, iya bener, tok-tok dan YT ke Igoy ya. Aku lagi mau melukis di Igoy. Ini adalah siklus besar. Tui, kayak gini. Ini gambar yang kemarin aku gambar lagi. Aku ulang lagi. Terus aku kasih warna yang lain. Ntar deh ganti warna. Ini adalah siklus jangka menengah.
Lihat ya, aku gambar ya. Oke, nggak rapi lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, aku ganti warna biru. Oke, terus tahukah Anda ini yang diajarin di kita belajar mendeteksi ini ya di M-Trade Trading Mastery dan Workshop Super Trader. Ya, ini ada zigzag kecil-kecil. Aduh, susah ngegambarnya, harusnya pakai ini mouse aku mouse segede bagong, jadi agak susah ya ngegambarnya ya. Nih, ini ada siklus lagi. Susah banget nih. Kecil-kecil ini, kecil-kecil naik turun gini. Harusnya nggak boleh mundur ya, masa gambar chart mundur ke belakang mah waktunya bisa mundur. Ini kecil-kecil, ini kayak gini ya. Ya, dan terus lah pokoknya di sini ada kecil. Aduh, susah banget ya. Aduh, nih kayak gini lah, zigzag kayak gini, kecil-kecil gini ya. Ini tren jangka pendeknya dia. Ini kayak gini, kecil-kecil gini ya. Oke, sabar Ellen, sabar Miss Ellen, sabar. Oke ya. Ya, oke. Aku ganti warna pakai yang kecil-kecil ini, pakai warna lain. Aku ganti warna pakai warna kuning. Kok kuningnya begitu jeder? Aku pakai warna kuning. Ini deh, oranye. Oke ya. Nah, ini yang trennya paling kecil, time frame-nya paling kecil. Nah, ini buat ngejawab pertanyaan soal INKP tadi. Kalau nemu saham kayak gitu gimana? INKP tadi, ya jadi kalau Warren Buffett investing, dia itu gambarnya nggak cuman segini doang. Ekspektasinya dia, yang merah gede ini buat kita, ini kan udah bikin stres kalian ya. Nah, INKP tuh tadi pergerakannya di line biru ini. Itu jangka menengahnya dia. Masih di sini terus, masih di bawah di sini terus. Nah, ini INKP-nya kayak gini nih. Oke ya, kayak gini nih. Itu yang wah naik 100%, turun lagi 50%. Nah, itu di sini. Kayak gitu. Tahu nggak Warren Buffett kalau investasi gimana? Semua orang mau jadi Warren Buffett, tapi nggak ada yang mau ngejalanin apa yang Warren Buffett lakuin. Kayak semua orang mau masuk surga, tapi nggak ada satu orang pun yang mau mati gitu loh. Iya nggak sih? Masuk akal nggak? Nah, Warren Buffett punya cycle kayak gini. Aduh, sampai nggak muat kan? Aku tarik lagi ke belakang. Bisa nggak ditarik lagi ini? Nggak bisa. Ya, aku pakai pen aja ya. Aduh, katro nih. Gambarnya papan tulis, pakai papan tulis ini, pakai ini. Ya, jadi Warren Buffett itu ya, dia cycle-nya itu bukan cycle jangka pendek doang. Nih. Aku gambar di sini. Ini cycle besar, anggaplah ini cycle tahunan. Nah, ini cycle tahunan. Ini naik lagi sampai ke kanan nih, kalau ditarik ke kanan dia naik lagi terus. Nah, tahu nggak sih tadi pergerakannya si INKP itu cuma contoh ya, ini bukan masalah sahamnya. Itu baru di sini loh. Ini baru di sini loh. Di sini nah, kayak gini. Belum sampai sini, ini baru di sini, kira-kira kayak gini. Itu ada fluktuasi jangka menengah, terus ada fluktuasi yang lebih kecil lagi. Ini fluktuasi hariannya. Aku pengen jelasin sesuatu buat kalian. Yang Warren Buffett ikutin adalah siklus segede ini. Susah banget buat retail buat ngikutin siklus segede ini. Kenapa? Karena itu gocokannya ya, sekalinya jatuh, wah retail pasti kejang-kejang stres. Lihat di Igoi ada gambarnya. Itu pasti stres gitu loh. Nah, maka dari itu di M-Fast kan kita ngikutin siklus sebesar ini ya. Kalau di M-Trade itu kita ngikutin siklus yang jangka menengah. Nah, kalau jangka menengah dia breakdown dari jangka menengahnya di sini, ini bisa keluar, jadi retail tuh nggak begitu stres. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau misalkan kalian bingung, yang mana yang aku mau ikuti? Jawabannya adalah, sesiap apa Anda dan ilmunya secanggih apa. Warren Buffett itu dia berani nahan
lama meskipun jatuhnya banyak, karena kan pemahaman dia akan satu emiten tuh sangat kuat sekali. Dan ada satu penyebab lain lagi, pasar saham di Amerika untuk big caps ya, jangan penny stocks. Big capsnya itu efisien. Kalau Indonesia banyak saham digoreng-goreng, mau kamu baca fundamental sejago apapun, gak ada guna. Aduh, bunyi motor. Gak ada guna, retail remah-remah rengginang dihajar bandar gitu loh. Jadi likuiditas juga matters. Oke, aku balik lagi ke INKP. Jadi kalau ada di sini ada investor-investor yang bermimpi di Indonesia, ada yang bermimpi INKP nanti bakalan naik jadi, coba tarik chartnya, naik jadi 20.000, naik jadi 20.000, bisa nggak? One day bisa. Siapa yang cuan banyak? Yang cuan banyak yang mereka yang they have faith di INKP. Nah, boleh nggak ngiri sama mereka? Ngiri mah boleh-boleh aja. Tapi pertanyaan aku, kamu bisa nggak ngikutin fluktuasi, resiko fluktuasi mereka ini? Dan belum tentu naik. Kadang-kadang bisa malah mereka abis nunggu lama sampai rest in peace, nggak naik-naik. Bisa loh, ada saham kayak gitu. Aku sempat ceritakan, pernah aku beli saham LT iseng di 2016 di harga gocap. Aku udah jual di harga 18. Yaitu aku udah jual di harga 18. Mau nunggu sampai tua, sampai dari anakku 2016 tuh anakku umur berapa tuh? Umur berapa, masih kecil. Sekarang udah jadi teenager. Ntar sampai aku punya cucu berapa tahun lagi mungkin masih begitu. Jadi kayak, tapi nggak bisa dibandingin apple to apple ya, ini fundamentalnya beda. Tapi belum tentu INKP bisa sampai 20.000, bisa juga sampai 20.000. Pertanyaanku, kalau sampai 20.000 kamu jangan ngiri kalau misalkan nggak bisa nahan stresnya fluktuasi ini. Solusinya, kalau kamu nggak bisa nahan stresnya fluktuasi itu, berarti pakai siklus yang lebih kecil. Nah, siklus yang lebih kecil tuh ada siklus jangka menengah yang diajarin sama M-Trade. Siklus jangka menengah, nah kalau siklus jangka menengah tuh ngelihat apa? Ngelihat pattern, chart pattern di daily chart. Lebih kecil lagi, itu pakai siklus swing trading. Kalau swing trading tuh pakai candle. Jadi kalau kayak gini kan, lihat ya, ini siklusnya ini kan stage 4 turun, ini stage 1. Kemarin tuh kan INKP sempat mulai aktif ya, aktif dan dia mau breakout, terus oh ini pas balik lagi ke support nih, kita spekulatif buy on weakness di sini. Ya ternyata gagal. Ya udah, kita breakdown. Nah, kita cut loss gitu loh. Kenapa beli di sini? Ada reasonnya. Reasonnya apa? Ya karena dia lagi murah di stage 1-nya dia gitu. Ini kan habis stage 4. Nah, terus ini jadi stage 1 lagi. Mungkin ada yang bertanya, loh, ini bukannya di sini stage 1 juga gede ya? Sideways gede. Oh, good question, pinter. Berarti kalau gitu jangan cari yang sideways kah? Sebenarnya yang benar bukan jangan cari yang sideways. Sideways itu bisa bikin cuan. Kalau belinya pas di bawah sini, ini bisa bikin cuan. Tapi kalau kamu mau cepat naiknya, belinya yang breakout. Sideways bisa bikin cuan, tapi bukan cuan cepat gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu belinya INKP ini pakai strategi super trader, itu nggak nunggu lama. Jadi belinya di sini di sekitaran mungkin ya di 28 Oktober di harga 8.200-an, turun di sekarang tuh kan. Ini cuman makan waktu berapa hari sih? Beberapa hari aja kan ya. Misalkan 6 sampai anggaplah 10% lah misalkan di sini gitu, 7 sampai 10%. Enggak yang kamu nunggu udah berbulan-bulan, udah setahun cuan terus balik lagi jadi rugi. Itu kan kayak ya buat traders yang mentalnya traders makan hati banget. Sedangkan yang buat mentalnya investor, ya memang mereka suka saham ini, mereka punya reason ya, tenang-tenang aja. Tapi intinya nomor 1, pemahaman akan alasan kenapa kamu beli ini, itu penting banget. Itu penting banget. Sorry, aku nggak bisa bacain komen lagi. Fokus jelasin di sini yang tok yang di YT ke Igoy aja. Igoy aku @LNB_official, ada gambarnya di situ. Oke ya. Jadi kalau ditanya kenapa INKP hari ini turun, simply karena kinerjanya dia tuh kurang bagus. Ya, jadi net profitnya dia turun 30% tahunan dan kuartalan turun 136%. Tekim juga sama. Jadi kita cut loss di sini. Ya, padahal kemarin tuh sebenarnya diskon harganya udah lumayan banget gitu loh. Nah, aku ngelihat di sini baik dalam trading maupun investing itu ada resiko. Resiko rugi untuk trading, resiko cut loss. Sedangkan kalau untuk investor itu resiko floating loss. Resiko floating loss itu resiko kamu makan waktu banyak.
Jadi Warren Buffett di dalam salah satu interviewnya dengan Yahoo Finance sempat ditanya, oh Warren, pernah tuh, aku coba bukain chartnya ya, Berkshire Hathaway. Pernah pas lagi murah-murahnya Berkshire buyback before 2020 itu ya di sini 2021 dia pernah buyback, 2020 dia pernah juga, yang aku kasih lihat. Jadi Warren Buffett itu pernah buyback saham, bukan Warren Buffett sih, sebenarnya Berkshire Hathaway yang buyback di sini 2021. Pakai monthly chart aja ya, biar cepat nyarinya. Lihat di Igoi ya, teman-teman yang ada di Tok di YT, sorry, lihat di Igoi aja. Chartnya hilang, sebentar ya. Ini tiba-tiba lagi random terpikir ini, jadi harap bersabar kalau misalnya aku lagi masih loading brk.a. Jadi Berkshire Hathaway itu ada dua sahamnya, A sama B. Yang B itu yang murah punya, yang A itu yang mahalnya. Oke, jadi di sini Warren Buffett itu pernah buyback sahamnya di 2021 atau di mana ya, pokoknya pas lagi murah-murahnya. Terus ditanyain lah sama reporter itu, kalian kok buyback emiten ini, gimana kamu tahu? Jawabannya Warren Buffett tuh cuma satu gini, yang saya baca dari buku-bukunya dia dan hasil interviewnya dia. Warren Buffett tuh bilang gini, pas ditanya kok kamu tahu bottom harga saham BRK ini, dia cuma bilang, aku juga nggak tahu. Kalau aku tahu, aku akan beli lebih banyak. Warren Buffett punya satu quotes yang aku lupa tepatnya apa. Kalau kalian ngerti dan ingat, tolong dibantu tulis di sini quotesnya. Dia bilang gini, lebih baik, kira-kira kayak gini ya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, lebih baik lu tuh salah milih saham yang nggak sempurna murahnya, tapi naik, dibandingkan kamu sangat perfeksionis menghitung valuasi harus murah banget tapi nggak naik. Apa quotesnya, apa kira-kira tahu nggak? Tahu nggak? I'd rather be factually right than precisely wrong. Kira-kira kayak gitu. Aku lebih baik salah sedikit. Aku lebih baik benernya tuh nggak perfeksionis daripada mencoba precise tapi salah gitu loh. Ngerti nggak sih? Kurang lebih kayak gitu. Aku coba Google yang keluar kira-kira kayak gitu. Nanti kalau ketemu aku kasih tahu. Baru tahu ya. Nah, jadi Warren Buffett sendiri dia embrace kesalahan. Maka dari itu pas dia cerita dia buyback Berkshire Hathaway, dia bilang gini, alasannya apa? Pas itu buyback Berkshire Hathaway ditanyain sama reporter Yahoo Finance, dia cuma bilang, kita cuma ngelihat emiten kita tuh Berkshire Hathaway valuasinya tuh lagi murah, di bawah intrinsic value. Terus kita pas lagi punya duit banyak. Jadi kata kuncinya tuh sebenarnya karena dia punya cash dan lagi valuasinya murah gitu loh. Jadi dia nggak ngerti kayak, oh ini tuh pas lagi di bottom gitu loh. Miss aja bingung, Kamel bingung. Enggak, aku bukan bingung. Aku cuma lupa tepatnya quotes-nya apa. Nggak paham please. Oke, aku pahamkan kalian ya. Aku bikin mudah ya. Jadi gini, saham itu berfluktuasi, naik turun, jangka panjang, jangka pendek. Ada fluktuasi besar, nah ini aku pin lah. Aku pin, ada yang bantu nih, kasih ini. Ada fluktuasi besar, ada fluktuasi pendek.
ada fluktuasi besar, ada fluktuasi menengah, ada fluktuasi pendek. Kalau kamu mau kayak Warren Buffett gede, berarti kamu harus siap menghadapi fluktuasi besar. Artinya saham itu turun kadang-kadang nggak di cut loss. Aku kasih contoh di MVest dulu banget, S Hardware pas di bottom. Kalian kalau ikut MVest Start pasti udah tahu story ini. Pas kita review buy di awal 2023 itu sempat turun 14%. Nah, jadi sempat turun 14%. Abis itu kita kasih tahu nggak apa-apa, hold. Kalau belum punya beli aja. Terus abis itu the rest is history lah. Kalian tahu itu naik berapa puluh persen, bahkan sempat mencapai 3 digit. Kayaknya kalau sampai sekarang itu udah 3 digit juga dibandingkan dengan pertama kali kita review buy di MVest di Januari 2023. Tapi pas turun 14%-nya, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu butuh pemahaman yang sangat kuat untuk bisa ngehold di situ. Itu siklus gede. Jadi naik turunnya gede. Itu kalau di M-Trade trading itu udah di cut loss, tapi investing enggak. Yang kedua, kalau kamu pakai siklus agak kecilan kayak di M-Trade jangka menengah, ya, itu breakdown kayak INKP hari ini kita cut loss. Yang ketiga, kalau kamu pakai siklus yang lebih kecil lagi, kita profit takingnya akan lebih kecil lagi. Jadi semakin kecil cycle itu semakin tidak mengembrace fluktuasi sebenarnya. Ada naik dikit, profit taking, turun dikit, jual, cut loss. Yang paling pas yang mana? Kayak cerita Goldilocks di sini. Goldilocks and the Three Bears fairy tale weekend. Aku kasih cerita ini aja ya. Jadi berarti ini ada cerita Goldilocks. Nanti weekend sempetin nonton di sini. Buat aku merasa paling cocok di jangka menengah. Investing jangka panjang itu oke, tapi aku akan beli ketika market itu lagi crash banget atau valuasinya murah. Sekarang di MVest masih ada beberapa saham yang kayak gitu. Nah, buat pemula, ya aku ngelihat juga sebenarnya yang cocok tuh jangka menengah, yang kayak M-Trade ajarin jangka menengah. Nah, yang paling kecil, paling cepat itu sebenarnya swing trading, lebih kecil lagi ada scalping kita nggak mau. Swing trading tuh kayak buburnya, kalau di Goldilocks tuh kayak buburnya si anak yang masih kecil gitu loh. Apa kita mau nobar? Ini loh. Ya, jadi buburnya ada bubur besar, kecil, dan seterusnya. Ntar kena copyright aku. Kira-kira kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman biar kamu nggak bingung ya, fluktuasi naik turun gimana, kadang-kadang di trading kita harus cut loss. Kadang-kadang pas di investing yang lucu, yang aneh ya, saham yang sama itu di invest, itu gak di cut loss. Sama-sama misalkan waktu itu trading S Hardware, turun, di cut loss. Tapi S Hardware gak di cut loss. Hari ini INKP jatuh dalam. Trader udah pasti cut loss. Saya juga trading INKP karena buy on weakness. Pas kapan hari di support kuat aku cut loss. Tapi kalau buat in terms of investing nggak cut loss. Tapi masalahnya tidak semua saham tuh cocok untuk investing. Ya, jadi gimana caranya supaya tahu mana yang cocok untuk investing, mana yang cocok untuk trading? Belajar di M-Trade Start. Aku kasih barcode buat yang ada di Igoy. Yang di Igoy aku bisa kasih barcode-nya, tapi kalau yang di Tok yang di YT mungkin kamu lihat ke Igoy aja atau ke URL nanti emtrade.id _live emtrade.id _live. Jadi barcode ini silahkan di screenshot. Oke ya teman-teman yang ada di Igoy. Oke, aku sambil nyalain komennya. Kira-kira paham ya kalian ya? Oke ya, semoga paham ya. Market turun terus sampai kapan, Miss? Perkiraan sampai pemilihan presiden Amerika tanggal 5 atau sampai The Fed turunin suku bunga. Turunin suku bunga tuh kalau nggak di 6-7 November, ya di Desember. Gitu. Istimewa ilmunya. Kalau kamu benar-benar mau belajar ya, Warren Buffett tuh ilmunya tuh simpel banget sebenarnya. Dia tuh ilmunya tuh hyper fokus. Satu, pelajari dalam. Nah, kita pakai 2 percabangan ilmu. Satunya ilmu investingnya benar-benar Warren Buffett. Tapi kalau yang satunya lagi kita pakai ilmu tradingnya tuh kita pakai momentum trading, trend following, tapi udah di-adjust dengan saham Indonesia. Kenapa? Saham Indonesia banyak gorengan-gorengan gitu deh. Jadi kalau yang apalagi growth investing di Amerika tuh benar-benar kayak ngelihat fundamental banget, di Indo nggak bisa kayak gitu, ya.
Oke, gitu aja. See you di hari Sabtu besok jam 10 untuk teman-teman yang mau ikut webinar Cuantastic. Cuantastic itu webinar kita untuk member, untuk M-traders, dan untuk investors. Jadi untuk nurturing mereka. Ya, jadi mungkin kalau yang di luar M-trader, investors kita mungkin harus ada biaya daftar di Cuantastic, bisa di-share di story aku. Tapi buat pemula langsung aja ke acara 9 November di sini barcode-nya. Thank you Chelsea udah nonton terus. Linknya buat 9 November ini. Barcode-nya ini, foto aja, atau linknya di emtrade.id_live. Itu buat yang pemula. Kalau Cuantastic tuh bukan buat pemula ya. Jadi buat kita nurturing our student. Semoga bermanfaat dan happy weekend everyone. Jangan hanya fokus pergerakan saham day to day dan analisis orang. Even jangan cuma fokus sama kata-kata saya. Jangan cuma fokus sama kata-kata rekomendasi saya atau rekomendasi di M-Trade. Kita mau remake aplikasinya M-Trade ini dan kita mau kasih banyak peringatan atau pengingat untuk belajar gitu loh. Jadi pengingatnya untuk belajar the how-nya. Karena kenapa kita sampai seperti itu, fokusnya benar-benar ke education ya. Kita mengamati, saya ngajar tuh kan udah dari tahun 2011 sampai sekarang. Sepanjang perjalanan ini aku melihat mereka yang benar-benar berhasil sampai bisa menjadikan saham itu sebagai sarana untuk melipat gandakan aset. Harus hati-hati ngomongnya, bukan saham bikin kaya, ya bikin kaya. Untuk melipat gandakan aset itu adalah mereka yang mau belajar. Jadi ini dia ketemu nih. Warren Buffett said, I would rather be approximately right than completely wrong. Ada yang senang hari ini dapat BRI di 4710. Oke, selamat malam. I would rather be approximately right than completely wrong. Tapi rahasianya dia meskipun konsentrasi gak mau all in, dia selalu tetap punya cash. Jadi kalau dia approximately right, berarti ada sekian persen dia salah, sahamnya turun lagi, masih punya duit terus. Problemnya kan itu, kalau kita pas ada saham bagus, momentumnya bagus, duitnya habis. Happy weekend semuanya, selamat malam. Nah, BBRI nanti dibahas kayak katanya wis tuku, wis beliau. Yang penting kamu nggak kehabisan duit, dah itu aja. Good night, bye. Thanks Charles, thanks everyone, thanks Pak Hendra, thanks Mike. BBRI boleh beli sekarang, boleh. Yang penting lu nggak kehabisan duit gitu aja.